Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang cara menyelesaikan soal cerita bersama dengan Ustadzah Casrini. Kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam menjawab soal cerita, kita usahakan dengan cara yang sistematis. Bagaimana caranya? Ya, cukup mengingat D2, J2 ya. Apa itu? D yang pertama adalah diketahui. Kita cari dan kita tuliskan hal-hal yang diketahui dari soal cerita. Kemudian yang kedua, ditanya. Nah, kita tuliskan juga apa sih yang ditanyakan pada soal cerita tersebut. Kemudian untuk huruf J yang pertama, jawab. Nah, di dalam menjawab soal cerita, kita tuliskan terlebih dahulu kalimat matematika yang tepat. Kemudian kita tuliskan cara menghitungnya lengkap. Dan J yang terakhir adalah jadi. Ini merupakan kesimpulan. Sehingga jadi ini nanti berisi kalimat yang menjawab pertanyaan pada soal cerita. Contoh soal yang pertama. Kalian baca dalam hati soal ini. Kita akan mencari tahu apa saja hal yang diketahui di dalam soal atau yang ada di dalam soal gitu ya. Dalam sehari banyak air yang digunakan untuk mencuci tangan di wastafel sekolah sebanyak 354 liter. Nah, ini 354 liter. Apa sih 354 liter itu? Oh, air yang digunakan untuk mencuci tangan. Kita bisa menuliskan di sini mencuci tangan sama dengan 354 liter. Kita lanjutkan. Dan untuk kebutuhan di kamar mandi sebanyak 875 liter. Ini juga yang diketahui dalam soal. 875 liter. Apa kebutuhan air di kamar mandi? Kita tuliskan di sini. Bisa dituliskan disingkat ya, kamar mandi. Kalau mau lengkap kebutuhan kamar mandi boleh ya, sama dengan 875 liter. Yang terpenting kita paham apa yang kita tuliskan atau yang kita maksudkan ya. Kemudian kalimat berikutnya, berapa liter banyak air yang digunakan di sekolah dalam sehari? Tanda tanya nih, berarti ini adalah hal yang ditanyakan tentang banyaknya air yang digunakan. Nah, kita tuliskan di sini ditanya banyak air sama dengan titik-titik liter, tanda tanya. Tanda tanya ini kita tuliskan, kemudian satuannya juga di akhir dituliskan ya, supaya nanti kita langsung menuju pada yang ditanyakan ya, satuannya adalah liter gitu ya. Untuk menjawabnya kita gunakan kalimat matematika. Perhatikan pada soal ini untuk mencari banyaknya air yang digunakan maka kita harus menjumlahkan air yang digunakan untuk mencuci tangan dengan yang air yang digunakan untuk kebutuhan di kamar mandi. Berarti soal ini adalah tentang operasi hitung penjumlahan. Kita tulis dulu untuk hal yang ditanyakan tadi tentang banyak air ya. Kita tuliskan judulnya dulu yang dicari nih, banyak air. Sama dengan, nah caranya adalah dijumlahkan 354 ditambah 875. Nah, kita hitung di lembar oret-oretan ya. Di sini di sebelah kanan kalian bisa menggunakan lembar oret-oretan tersendiri ataupun di sebelah kanan soal tapi tulis yang rapi ya. 354 dengan 875 kita jumlahkan. Ya, 4 ditambah 5 9, 5 ditambah 7 12, ditulis 2, simpan 1 di atas ya. 1 ditambah 3 ditambah 8, hasilnya 12. Kita tulis 2-nya dulu di depannya baru angka 1 diberi tanda titik setelah 3 angka dari belakang. Hasilnya kita salin di sini sama dengan 1229. Terakhir kita jawab pertanyaannya. Berapa liter banyak air yang digunakan di sekolah dalam sehari? Nah, kita simpulkan jawabannya. Jadi, banyaknya air yang digunakan di sekolah dalam sehari adalah 1229 liter. Seperti itu cara menjawab soal cerita yang sistematis.
Contoh soal yang kedua, silahkan baca dalam hati dulu. Kita tuliskan hal yang diketahui. Sebuah desa mempunyai warga sejumlah 23.246 orang. Ini yang diketahui, jumlah warga. Jumlah warga sama dengan 23.246 orang. Kalimat berikutnya, sebanyak 1035 orang terpapar virus COVID-19. Nah, ini 1035 yang terpapar virus. Kita tuliskan pada hal yang diketahui ya. Terpapar virus sama dengan 1035 orang. Kalimat yang terakhir, berapa banyak warga desa tersebut yang tidak terpapar virus COVID-19? Ini adalah hal yang ditanyakan, yang tidak terpapar. Kita bisa menuliskan yang ditanya, tidak terpapar sama dengan titik-titik orang, gitu ya. Nah, untuk menjawab soal ini, jika kita perhatikan, untuk mencari banyaknya warga yang tidak terpapar, maka caranya adalah jumlah seluruh warga dikurangi jumlah orang yang terpapar virus. Ya, maka ini adalah merupakan contoh soal pengurangan. Ya, kita tuliskan caranya di sini. Tidak terpapar virus sama dengan 23.246 dikurangi 1035. Yuk kita hitung di lembar hitungan ya. 23.246 dikurangi 1035 ya. 6 dikurangi 5, 1. 4 dikurangi 1, 1. 2 dikurangi 0, 2. 3 dikurangi 1, 2. 2-nya dikurangi 0, 2 ya. Jadi jawabannya adalah kita salin di sini 22.211. Kesimpulannya, jadi banyaknya warga yang tidak terpapar virus COVID-19 adalah 22.211 orang. Nah, ternyata untuk mempelajari soal cerita itu ada kata-kata kunci yang biasa muncul ya nak. Contoh ini pada soal penjumlahan tuh ada beberapa kata yang biasanya muncul. Contoh diberi oleh. Nah, diberi oleh siapa gitu, berapa buah. Ini menandakan penjumlahan. Mendapatkan, misalnya mendapatkan permen sebanyak gitu ya, itu sudah merupakan penjumlahan. Membeli lagi. Kemudian menerima ya. Yang berikutnya, kata kunci pada soal pengurangan. Ini biasanya ya. Diberikan kepada, otomatis kan berkurang ya. Atau ada kata menggunakannya sebanyak gitu ya. Kemudian digunakan sebanyak atau sebanyak atau digunakan berapa begitu ya. Soal nomor 3 ya, silahkan baca dalam hati. Kita akan menuliskan hal yang diketahui. Kita baca bertahap ya soalnya. Ibu akan membuat kue yang membutuhkan 3 kg telur ayam. Ini yang diketahui, membutuhkan 3 kg telur ayam ya. Kita tuliskan boleh, membutuhkan sama dengan 3 kg. Jika setiap 1 kg telur berisi 16 butir telur. Nah, ini hal yang diketahui berikutnya. Setiap 1 kg berisi 16 butir telur. Kita tuliskan di sini tiap kilogram berisi sama dengan 16 butir. Berapa butir telur yang dibutuhkan ibu? Tanda tanya ini. Berarti ini adalah yang ditanyakan. Ditanya yang dibutuhkan sama dengan titik-titik butir. Tanda tanya. Jawab. Coba kalau kita lihat, kalau kita punya membutuhkan ya 3 kg, sementara setiap kilogram itu terdiri dari 16 butir. Maka untuk menghitung keseluruhannya adalah caranya bagaimana? Dikalikan. Ini contoh soal yang bentuknya operasi hitungnya perkalian ya nak. Kita tuliskan yang dicari ya, yang dibutuhkan atau dibutuhkan saja gitu ya. Dibutuhkan sama dengan 3 dikali 16. Kita hitung di lembar oret-oretan ya. 16 dikali 3. Boleh dibalik ya. Nah, kita beri garis, kemudian tanda operasi hitung perkaliannya. 3 dikali 6, 18. Tulis 8, simpan 1. 3 dikali 1, 3. Ditambah simpanannya ini 1. Berarti jadi 4. Tulis 4. Hasilnya adalah 48. Kita salin di sini sama dengan 48. Oke. Nah, jadi
Kita lihat pertanyaannya, berapa butir telur yang dibutuhkan ibu? Kita salin di sini. Jadi banyaknya telur yang dibutuhkan ibu adalah 48 butir. Nah, soal nomor 4. Ini agak panjang ya. Warga RW 5 berjumlah 447 orang. Ini yang diketahui. Pertama ya, berjumlah. Us 5-nya apa? Itu hanya keterangan RW 5 ya, sebuah RW. Jumlah warganya adalah 447 orang. Mereka akan mengikuti vaksinasi COVID-19 yang dibagi ke dalam 3 kelompok dengan jumlah sama. Maksudnya jumlah setiap kelompoknya itu orangnya sama ya jumlahnya. Nah, ini juga hal yang diketahui ya, dibagi ke dalam 3 kelompok dengan jumlah sama. Oke, dibagi sama banyak gitu ya. Menjadi berapa dibagi sama banyaknya? Menjadi 3 kelompok. Kemudian kalimat berikutnya, setiap kelompok mengikuti vaksinasi sesuai waktu yang ditentukan. Berapa banyak warga dalam setiap kelompoknya? Ini hal yang ditanyakan pada soal ini. Dalam setiap kelompoknya, berapa sih banyaknya warga? Nah, ditanyakan banyak tiap kelompok, artinya banyaknya orang dalam setiap kelompok. Banyak tiap kelompok sama dengan titik-titik orang, gitu ya. Banyak setiap kelompoknya berapa orang, begitu. Jawab. Coba kalau kita punya 447 dibagi ke dalam 3. Nah, ini kata kunci nih, dibagi ke dalam 3 kelompok, jumlahnya sama setiap kelompok. Ini menandakan operasi hitung pembagian. Sehingga untuk menghitung banyak orang dalam setiap kelompoknya, kita tulis, ini judul yang dicari dulu ya. Tiap kelompok, setiap kelompok itu berapa jumlah orangnya? Sama dengan 447 dibagi 3. Begitu ya. Karena jumlah orang semuanya ada 447 dibagi ke dalam 3 kelompok. Nah, kita hitung di lembar oret-oretan ya. Sini pakai porogapet. 447 dibagi 3 ya. Jangan kebalik nulisnya nah. 447-nya berada di dalam ya. 3-nya berada di luar ya. Kita gunakan satu angka dulu, angka 4 yang pertama. Bisa dibagi 3 angka 4 itu? Iya, bisa. 4 dibagi 3 sama dengan 1. Sekarang kita balik. Kenapa 1? 1 dikali 3 hasilnya adalah 3. Begitu ya. Jadi ulangi lagi. Pertama, 4 dibagi 3 hasilnya 1. Kemudian 1 dikali 3 hasilnya 3. Kita kurangkan. 4 dikurangi 3 hasilnya 1. Nah, 1 kan sudah tidak bisa membagi 3 ya. Nah, maka turunkan satu angka yang ada. Angka 4 kita turunkan menjadi 14. 14 dibagi 3. Coba perkalian 3 yang hasilnya mendekati 14. Nah, hasilnya adalah 4. Saya ulangi, 14 dibagi 3, 4. 4 dikali 3, 12 ya, kurangkan 14 dikurangi 12, 4 dikurangi 2, 2, 1 dikurangi 1, 0, sudah tidak usah ditulis ya. Oke, 2 juga ini sudah tidak bisa dibagi 3, maka kita turunkan satu angka. Angka yang masih adalah angka 7 ya, kita turunkan di sini. Sekarang menjadi 27. 27 dibagi 3 hasilnya 9. Karena 9 dikali 3 hasilnya 27. Kita kurangkan ya. 0, 7 dikurangi 7, 0, 2 dikurangi 2, 0. Kalau sudah 0 berarti sudah selesai. Ini sudah habis hasilnya. 447 dibagi 149 adalah hasilnya 149. Terakhir kita tulis jadi banyak warga dalam setiap kelompoknya adalah 149 orang. Maaf ya, ini kata dalam kurang M ya. Apa ya?
Untuk selanjutnya, ini ada beberapa kata kunci yang bisa kita yang biasanya muncul di dalam soal perkalian nih. Kalau ada kata setiap, kata masing-masing, ya, diberi sama banyak gitu ya. Misal kamu, adekmu, dan kakakmu bertiga ceritanya ya, diberi pensil sama banyak oleh ibu. Nah, itu artinya menandakan operasi hitung perkalian. Nah, kata kunci pada soal pembagian juga mirip dengan perkalian ya. Ada kata setiap, masing-masing, kemudian sama banyak. Hanya bedanya di sini kalau pada perkalian mungkin diberi sama banyak, kalau pada pembagian dibagikan sama banyak. Ada juga dimasukkan sama banyak atau dimasukkan ke dalam wadah masing-masing berisi begitu ya. Oke, kita cukupkan untuk pembahasan soal cerita penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian ya. Berikutnya ada soal latihan ya. Soal latihan ini kalian kerjakan di buku tulis dengan cara sistematis yang sudah dicontohkan oleh Ustadzah. Ada 4 soal. Kalian kerjakan. Kemudian kalau sudah selesai dikirimkan ke dalam Google Classroom. Demikian materi kita hari ini, kita cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.